Informasi palsu menyebar 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan kebenaran. Di era digital saat ini, pertahanan yang paling efektif bukanlah sekedar fact-checking, melainkan kemampuan berpikir kritis yang ada di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Agung Riyadi Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah ICT Literasi. Perkenalkan, saya Sukma Setiaji dengan NIM 250201010323 dari Program Studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang mengangkat isu mendasar. Mengapa penelitian mengenai hoax yang muncul di tahun politik menjadi sangat penting untuk masa depan kita di tahun 2025. Lebih jauh, apakah status pelajar atau mahasiswa aktif benar-benar memberikan kekebalan terhadap fenomena ini? Melalui proposal ini, jawaban atas kontradiksi ini akan saya bedah. Saya akan mempresentasikan progres proposal tugas proyek ICT literasi saya yang berjudul Analisis Komparatif Kemampuan Deteksi Hoax Antara Kelompok Pelajar atau Mahasiswa dan Masyarakat Umum serta Pengaruh Literasi Digital di Kota Depok. Proposal ini disusun sebagai tugas individu untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah ICT Literasi. Saya juga akan melaporkan progres proyek di minggu keempat ini dan memohon saran serta masukan strategis dari Bapak untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya. Baik, kita mulai dengan konteks. Urgensi konteks dan relevansi akar masalah penelitian ini adalah krisis misinformasi di ruang digital. Laporan dari Mavindo di tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan hoaks dan Kota Depok memiliki dinamika digital yang sangat tinggi. Saya ingin menekankan penelitian ini tetap sangat krusial dan relevan meskipun periode politik telah usai. Kami menyadari bahwa saat ini kita berada di tahun 2025, namun hoaks adalah ancaman permanen yang hanya bergeser fokus dari politik ke isu sosial ekonomi atau kebijakan publik lainnya. Riset ini berfungsi sebagai evaluasi pasca pemilu dan pemetaan kesiapan kognitif masyarakat Kota Depok untuk membangun ketahanan informasi jangka panjang. Gap kognitif, meskipun skor literasi digital Indonesia meningkat, aspek berpikir kritis critical thinking tetap menjadi pilar yang paling rentan sesuai temuan dari Kominfo dan KIC di tahun 2023. Kebaruan riset kami menguji perbandingan kelompok pelajar atau mahasiswa aktif dengan masyarakat umum berdasarkan gap lingkungan belajar. Perbandingan ini dirancang untuk menguji hipotesis sentral yang dikemukakan oleh Pennycook and Rand di tahun 2022, yaitu apakah bias kognitif yang dimiliki semua orang adalah penentu utama dari kerentanan. Penelitian saya nanti memiliki 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, komparatif. Kami akan menguji perbedaan signifikan kemampuan deteksi hoax antara kelompok pelajar atau mahasiswa dan masyarakat umum. Rumusan yang kedua, pengaruh. Kami akan menentukan seberapa besar proyek literasi digital dan faktor demografi terhadap kemampuan deteksi hoax. Yang ketiga, mengenai kebijakan. Bagaimana nanti rekomendasi strategis bentuk edukasi dapat dirumuskan untuk membangun ketahanan informasi jangka panjang. Tujuan final saya adalah menyusun rekomendasi kebijakan edukasi berkelanjutan yang berbasis data empiris. Kami menggunakan 3 konsep kunci. Variabel Y yang saya kategorikan kepada kemampuan deteksi hoax diukur melalui skor akurasi tes kinerja objektif. Variabel X1 literasi digital fokus pada dimensi critical thinking dan digital safety sesuai kerangka dari Kominfo dan KIC di tahun 2023. Teori dasar dan justifikasi hipotesis kami berpegangan pada dual proses teori dari Pennycook and Rand di tahun 2022
Teori ini menjelaskan bahwa kegagalan berpikir kritis adalah akar utama hoax. Inilah mengapa penelitian kami berfokus pada literasi digital kritis. Kami berhipotesis bahwa pertahanan terkuat masyarakat di Depok terletak pada peningkatan kualitas berpikir kritis mereka. Karena fact-checking hanya mengobati gejalanya, sementara kemampuan kritis mengobati akarnya. Kerangka ini memvisualisasikan dua model analisis yang kami gunakan. Model 1 uji komparatif dan model 2 model regresi. Tujuan utamanya adalah menemukan variabel mana yang memiliki dominasi tertinggi, apakah lingkungan belajar aktif ataupun kompetensi kritis individu sebagai penentu kerentanan. Metode penelitian saya adalah kuantitatif deskriptif di Kota Depok dengan sampel yang saya ambil N sama dengan 100. Saya akan melakukan uji asumsi klasik sebagai prasyarat validasi model regresi saya merujuk pada Herr dan teman-temannya di tahun 2021. Uji H1 komparatif menggunakan independent sample test untuk membandingkan skor pelajar atau mahasiswa dengan masyarakat umum sesuai panduan dari Sugiono di tahun 2023. Uji H2 pengaruh menggunakan regresi linear berganda untuk mengidentifikasi variabel X yang paling dominan merujuk pada Sugiono di tahun 2023 dan Herr serta rekan-rekan di tahun 2021. Saya memprediksi bahwa uji independent sample test tidak akan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara skor deteksi hoax kelompok pelajar atau mahasiswa dengan masyarakat umum. Jika prediksi ini benar, ini akan memperkuat literatur yang dikemukakan oleh Pennycock and Rand di tahun 2022 bahwa bias kognitif adalah musuh yang lebih besar daripada perbedaan status pendidikan saat ini. Literasi digital kritis X1 akan menjadi faktor yang paling signifikan dalam memitigasi hoax. Temuan ini secara langsung membentuk dasar kebijakan penelitian kami. Jika critical thinking terbukti dominan, hasil analisis ini akan menjadi dasar empiris untuk menentukan pilar literasi digital sesuai kerangka dari Kominfo dan KIC di tahun 2023, yang mana yang perlu menjadi prioritas utama dalam kebijakan edukasi khususnya di Kota Depok. Artinya kita tahu persis di mana harus menginvestasikan sumber daya edukasi. Ini saya ingin melaporkan bahwa progres saya hingga minggu keempat adalah fase perencanaan sudah selesai 100%. Seluruh desain proposal dari bab 1 sampai bab 5 termasuk perumusan instrumen telah saya finalisasi. Target selanjutnya kami akan segera memasuki fase 2 yaitu uji instrumen. Target kami di minggu kelima dan keenam adalah melakukan uji validitas konten dan uji reliabilitas melalui pilot test pada sejumlah kecil komponen responden. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa instrumen kami layak secara substansi dan konsisten secara statistik sebelum kami mengumpulkan data utama. Jika hipotesis komparatif H1 ditolak, temuan ini akan mendukung literatur Pennycock and Rand di tahun 2022 bahwa kerentanan hoax didominasi oleh bias kognitif. Kami juga akan membuktikan secara empiris sejauh mana pilar critical thinking menjadi prediktor terbaik kerentanan hoax, memberikan kontribusi data pada kerangka Kominfo dan KIC di tahun 2023. Rekomendasi yang saya susun diarahkan untuk membangun ketahanan kognitif masyarakat secara berkelanjutan. Prioritas intervensi kami menyarankan agar khususnya pemerintah Kota Depok fokus pada model pre-bankin atau imunisasi informasi. Rekomendasi ini didukung studi keilmuan terbaru dari Rosenberg dan Van der Linden di tahun 2022 dan juga selaras dengan panduan kebijakan global dari OECD di tahun 2022. Pada bagian ini menjawab rumusan dari masalah yang ketiga. Rekomendasi yang saya susun diarahkan untuk
membangun ketahanan kognitif masyarakat secara berkelanjutan dalam jangka panjang, yaitu pada periode 2025 hingga 2029. Prioritas intervensi berdasarkan temuan prediksi kami yang menyoroti dominasi sikap kritis, kami menyarankan agar pemerintah Kota Depok dan institusi terkait fokus pada model edukasi yang dikenal sebagai prebangkin atau imunisasi informasi. Model ini lebih efektif karena mengajarkan masyarakat mengenai teknik manipulasi penyebar hoax, misalnya penggunaan bahasa emosional atau bandwagon effect. Nah, yang nantinya sebelum mereka terpapar daripada isi-isi hoax, informasi hoax tersebut. Rekomendasi kebijakan ini didukung kuat oleh studi keilmuan terbaru dari Rosenbeek dan van der Linden di tahun 2022 dan juga selaras dengan panduan kebijakan global dari OECD di tahun 2022 yang menekankan perlunya pencegahan kognitif daripada penyembuhan reaktif. Saya optimis bahwa riset ini dapat memberikan kontribusi empiris yang berharga dalam menjawab tantangan misinformasi. Saya ingin menutup presentasi ini dengan menegaskan, bukan ketiadaan ilmu yang menghambat kita, melainkan keengganan untuk bersikap kritis. Sikap kritis adalah pelita yang membawa kita dari keraguan menuju kejelasan. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak. Saya sangat mengharapkan saran serta masukan konstruktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.